Hmm? Hmm. Kenapa kamu nikahin aku? Pepet. Jahat banget. Serius, kenapa? Karena waktu ngeliat kamu nangis, aku tahu kamu yang the one. Harus sampai nangis gitu ya, harus sampai nangis. Terus pas mutusin nikah gitu, kamu langsung kayak, oke, gue bakalan ready nih menikah, whatever it is gitu. Ready? Kan maksud aku. Ready lah. Ekspektasi pas nikah. Gak punya. Gak ada. Terlalu slow. Terus. Pas sudah nikah ya menyenangkan, punya support system, not only you tapi anak-anak. Ternyata you gain banyak gitu ya. Iya. Kamu gimana emang? Sama? Terlalu easy going deh. Enggak, karena ya sebenarnya waktu pas dong. Sebenarnya pas waktu nikah itu aku juga nggak nyangka udah mau nikah lagi. Jadi sebenarnya aku belum pengen nikah. Terus kenapa nikah? Abis kamu kayaknya bisa dipercaya aja gitu. Jadi aku, jadi kayaknya bisa dipercaya terus like, ya memang ini udah umur nikah kali gitu. Tapi juga emang belum yang kayak, pengen banget gitu. Belum. Kita nikah tuh aku umur 31, kamu 30 ya? Iya. Jadi kayaknya at that time sebenarnya tuh kayak apa ya? Terus kita nikahnya juga nggak ada yang romantis gitu. Ya udah jalani aja waktu itu. Lu gue kawinin ya. Terus Mungkin kita waktu itu kan udah kayak temenannya lama, dari 2010. kenalnya udah lama, terus jadi kayak ya udahlah emang ya waktu itu sebenarnya aku lebih mikirnya kayak ya udahlah umurnya kayak nggak apa-apa juga, yuk nikah yuk. Jadi kayak nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya ekspektasinya of course nanti kalau nikah baik gitu lah ya, itu pasti ada, cuma bukan yang set 2 tahun lagi gini, 2 tahun lagi gini, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gini gitu. Gak ada sih aku sebenarnya. Hilang, nggak ada sih, aku nggak ada ngerasa kehilangan apa-apa. Sebelum nikah sering party lah ya. Tapi aku nggak merasa kehilangan itu pas nikah. Malah sekarang kayak udahlah pengen di rumah aja sama kalian gitu, walaupun anak-anak gitu sama anak-anak, walaupun nggak ngurusin. Apa yang kamu dapat? Ya aku dapat. Ya. Kalian lah semua. Ya bisa keluar pergi sendiri, banyak apa ya, activity yang kayak tiba-tiba mau pergi sama teman pergi aja gitu. Jadi bukan party juga ya kayak kamu, cuma ya itu hilang gitu loh. Kadang-kadang rasanya pengen istirahat lebih gitu. Karena benar-benar sekarang tuh 24 jam ya kecuali tidur ya. Itu tuh waktunya habis aja gitu. Kalau dulu tuh kayak aku punya waktu banyak buat aku sendiri. Nah, however bukan berarti aku nggak bahagia gitu, karena ada juga tuh yang jadinya kehilangan me time-nya, kehilangan dirinya sendiri, dan jadi kehilangan apa ya? Ya benar-benar identitas dirinya tuh hilang gitu. Jadi terus kalau apa yang aku dapat, menurut aku yang aku dapat itu adalah aku jadi lebih bertumbuh gitu. Kalau dulu aku cuma jalannya lurus gini gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih banyak yang aku jalanin, banyak yang aku lakukan. Terus mungkin kapasitas aku, kemampuan aku, dulu aku nggak bisa masak, sekarang aku bisa masak kayak contohnya ya. Tapi kamu belajar masak itu ini lagi insting dari sebelum mau nikah. Gue inget banget sebelum mau nikah tiba-tiba kamu belajar masak jadi jago. Iya, karena kamu suka pengen makan ini, ya udah kita masak gitu. Terus ya kayak contohnya kue hari ini itu kayak ukuran bikinnya slow yang gede banget. Anyway, ya aku dapat banyak gitu. Menurut aku juga feel full as a person, aku merasa full aja gitu. Maksudnya in terms of diri aku sendiri ada, in terms of aku ke keluarga ada, terus kayak happiness aku juga dapet gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kosong aja gitu. Kedewasaan. Iya. Aku dewasa emang. Nggak dewasa juga sih. Gitu. Nggak dewasa juga sih. Seriously apa? Tumbuh dengan adanya kalian, aku jadi harus memainkan peran ayah lebih dalam. Kepaksa. Kepaksa guys. Kepaksa guys. Tapi ya itu yang paling bertumbuh ya jadi ayah. Oke. Random. Menurut kamu apa yang utama, being a husband or being a parents? Both lah. Oke. Yalah, both. Kamu?
being a wife kalau aku. Karena menurut aku ya, as a couple, karena menurut aku as a couple kita harus tumbuhin dulu our relationship supaya bagus, supaya penuh cinta gitu kan, penuh rasa gitu, supaya di dalam keluarga kita juga bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kalau kita aja sendiri nggak terpenuhi gitu, aku ngerasa kita nggak mungkin bisa memberikan lebih gitu ke anak-anak kita. Gitu sih. Cinta versus komitmen. Komitmen lah. Definitely komitmen, aku coba. Cinta tuh sebenarnya bisa hilang, ya nggak sih? Cinta tuh bisa hilang. Jadi cinta itu adalah rasa yang tumbuh, yang mana lama-lama sebenarnya jadi kayak. Cinta tuh harus dipelihara, tumbuh dan bisa hilang, makanya harus dipelihara. Iya benar, harus dipelihara. Keren juga kamu. Iya benar. Jadi dan jadi it's all about komitmen, karena maksudnya cinta aja itu nggak akan bakalan cukup gitu untuk ngejalanin bertahun-tahun pernikahan, itu nggak akan bakalan pernah cukup. Jadi reminder buat yang lagi jatuh cinta, coba lihat apakah kamu kedepannya bisa hidup dengan seseorang tersebut ya. Apakah kamu bisa berkomitmen dengan orang tersebut, karena itu perjalanannya panjang. Kalau menurut aku ya harus saling serve, karena menurut aku dalam pernikahan itu harus ada serve each other. Ya, setuju. Iya kan, jadi memang harus balance. Nah that's why pada saat memulai pernikahan itu memang everything menurut aku harus balance. Maksudnya visi dan misi yang sama. Iya. Ya kan? Iya, jadi akhirnya kita bisa saling melayani. Jadi nggak ada yang merasa, aduh gue berkorban nih gitu. Sebenarnya actually kadang-kadang gue ngerasa kayak gitu sih kalau lagi capek. Cuma and then tapi pada in some moment aku ngerasa kayak gitu kadang-kadang. Tapi in some moment juga aku akhirnya ngelihat bahwa oh enggak kok, ini dia juga bisa ngebuktiin. Jadi memang kadang-kadang pasti perasaan itu ada, nggak bohong. Kamu nggak ada? Nggak ada. Tuh, karena kamu kurang berkorban. Berarti kebanyakan aku yang berkorban berarti. Jadi menurut aku ada gitu, karena ya ya namanya menurut aku sih perempuan memang dalam pernikahan jauh lebih berperan lebih banyak ya, jujur aja gitu kan. Ke anak-anak, rumah, kayak manajer mesti kayak jadi manajer di rumah, jadi kayak anak, mau nggak mau anak itu tuh pasti banyak nyari ke ibunya. Terus anak-anak juga kayak lebih kayak butuh apa-apa pasti ibunya, dan sama ibu-ibu tuh lebih cepat aja juga realize untuk nyiapin apa. Jadi kadang-kadang rasa itu ada, tapi memang harus diimbangi dengan pasangan yang juga di lain waktu serve more gitu. Gak ada aku. Gak ada. Sama aku juga kayaknya nggak ada deh yang sulit-sulit banget gitu, nggak ada sih. Ada yang sulit tapi rasanya masih bisa kita atasin ya. Ya sambil terus berdoa, sambil terus menyiapkan sesuatu, kayaknya bisa kita lewatin sih so far. Pernah bontos. Gue kan ngerasa respect kamu itu kalau habis dimasakin, habis ya gitu-gitu deh, dilayani. Aku ngerasa respect ke kamu tuh kalau aku ngeliat kamu kayak ya bercapek-capek lah buat keluarga gitu. Jadi kayak rasanya kayak oh ya emang dia memang pengen jadi kepala keluarga yang lebih baik gitu setiap saat lah gitu sih. Apa arti melayani pasangan buat kamu? Arti melayani pasangan buat aku ngasih yang pasangan mau. Iya sih, pengen ngasih yang terbaik. Sesimpel itu. Gimana kamu menjaga keseimbangan peran sebagai pasangan, individu dan orang tua? Nggak tahu, go with the flow aja semuanya. Ya dijalanin aja ya. Iya. Iya dijalanin aja. Nggak ada specific planning. Jadi orang tua harus begini, jadi pasangan harus begini. Ya, aku karena semuanya baik-baik aja ya di kita, karena kita selalu ngebagi waktu saat di rumah ya udah no phone, kalau sebisa mungkin kita nggak kerja gitu kan. Tapi
Terus kalau misalnya kita Jumat, Kamis malam, kadang-kadang kita pergi berdua, ya kan? Kita pergi berdua as a couple, terus kita enjoy waktu bareng-bareng berdua. Terus as individu, kalau menurut aku ngerasa kayak kamu memberi kebebasan sih ke aku. Menurut kamu buat orang yang belum menikah, hal apa yang mereka perlu tahu dan siapkan? Belum menikah? Spesifik untuk resepsi? Belum menikah? Ya uang lah. Definitely. Tetap yang harus kalian utamakan itu pasangan. Ya. Keluarga kalian dan keluarga pasangan itu nomor sekian. Benar-benar kita komitmen kita sih. Jadi sebenarnya ya tadi uang buat nikah lah ya, pasti dong. Yang kedua adalah kesiapan mental dan kesiapan mental sebagai individu dan juga sebagai pasangan yang harus saling support satu sama lain. Which seperti yang kamu bilang tadi. Jadi kayak yang lainnya itu sebenarnya secondary. Bukan kita nggak hormat dan sayang keluarga, tapi pada saat kita menikah, kalau ada apa-apa yang harus kita ajak diskusi duluan adalah dan kita dengar itu adalah pasangan kita gitu. Bukan keputusan itu datang dari kita dan pasangan, bukan dari keluarga. Benar, bukan dari orang lain. Tapi resikonya yang menanggung kita dan pasangan. Iya benar. Kalau memang udah mau nikah dan mau punya anak, menurut aku adalah kesiapan mental untuk punya anak. Kalau emang belum ready untuk punya anak, masih pengen text time berdua atau mungkin masih pengen waktu sendiri, menurut aku jangan dulu, karena pada saat kamu udah menikah mau punya anak, gak ada waktu. Emang keluarga waktu paling banyak adalah buat keluarga gitu. Jadi emang harus siap dulu itu gitu. Ada willingness untuk menjalani itu semua. Ya emang waktu gua udah di rumah gitu. Nah kalau masih pengen have fun yang individual, artinya kalian sendiri dan sama teman-teman, ya tetap bisa sih ngajak teman-teman ya. Bisa, tapi harus balance lah dong waktunya. Ya kan? Boleh. Kita juga masih ngejalanin kok, tapi balance gitu dan saling listen kalau satunya butuh dan kita stop untuk yang individual kita. Nikah. Ngobrol sih satu sama lain. Ngobrol. Ya karena kadang-kadang dalam pernikahan namanya juga dua kepala ya. Kita punya pola pendidikan yang beda, lingkungan beda, cara berpikir beda. Jadi memang harus punya satu pemikiran dulu untuk bisa. Emang harus punya satu pemikiran dulu untuk bisa jalan bareng-bareng gitu. Makanya kalau mau menikah benar-benar harus kenal pasangan A sampai Z. Sama diomongin sih dari awal. Contoh ya. Finansial, nggak tabu kok untuk harus ngomongin itu sama pasangan sebelum kita menikah. Jadi kayak nanti kalau udah nikah, financially gimana nih? Uangnya kamu apa uang aku, terus yang uang kamu gimana, uang aku gimana? Ya kita gimana ngaturnya bersama, bukan kayak benar-benar buat bersama gitu. Iya, kepentingan bersama. Ada nih, masih banyak kok pasangan lain, teman-teman yang suaminya punya utang tapi nggak mau istrinya tahu, istrinya spending tapi gak mau suaminya tahu. Padahal gak apa-apa juga ya? Bukan gak apa-apa juga. Lebih tepatnya, ya berarti kalian belum satu visi dalam finansial. Ya. Bener gak? Dan kalau gak satu visi, ya kapal mau bergerak ke satu arah tapi arahnya berbeda kan susah. Iya sih? Betul. Ya pokoknya apa aja lah, jangan berpikir bahwa ada yang tabu. Karena sebenarnya pada saat kalau udah nikah tuh ya semuanya normal aja untuk dibahas. Justru harus. Iya gitu. Jadi jangan bahkan dari sebelum nikah ini. Jadi pas udah menikah kalian atau pasangan kalian nggak kayak beli kucing dalam karung. Lah kok begini? Iya betul. Cuma memang tetap aja kok ada shock-shocknya gitu, kayak sampai sekarang suami saya ini kalau habis mandi naruh handuk di mana aja itu masih gitu. Bisa dirubah? Enggak. Kita kan nggak akan pernah berharap merubah orang ya. Jangan nikah itu jangan berharap merubah seseorang ya. Jadi pada saat misalnya belum nikah, kayaknya dia gini deh, tapi udahlah nggak apa-apa, nanti kalau nikah pasti berubah. No, itu nggak mungkin. Jadi selama masih acceptable ya go with it. Tapi kalau menurut kalian nggak acceptable, jangan gitu. Lebih gampang merubah fisik daripada merubah kebiasaan. Iya benar. Itu gampang, benar fisik banget. Tinggal operasi. Olahraga, operasi segala macam banyak. Tapi kalau ngerubah habit tuh nggak mungkin, susah banget. Harapan kita ke depan sebagai pasangan? Aku sih ya udah santai-santai sampai tua aja mau kamu udah. Iya benar, pengen nanti slow living. Iya benar. Intinya saat ini sih sekarang tadinya ada di Bali, ya di Bali atau di Jogja deh slow living. Punya usaha di sana slow living. Siang-siang
ke tempat usaha berdua, terus udah pulang lagi ke pantai atau nongkrong di mana gitu. Bener. Still living. Ya, harapannya terus bisa bareng-bareng, bukan hidup bareng-bareng ya. Kemarin kamu bilang apa? Bukan grow old with you, tapi bukan apa ya? Grow old with you ya, bukan getting old with you ya. Ya, bukan getting old with you, no, tapi growing old with you. Ya, betul. Karena kalau kita cuma menua bersama, pasti akan tua. Iya, pasti akan tua. Sekarang udah jompo nih kita, pinggang udah sakit. Iya, cuma kalau kayak bertumbuh bersama, means kita akan terus melakukan banyak hal yang membuat kita saling bertumbuh gitu. Terus ada keinginan untuk belajar saling nyayangin instead of cuma ya udah kita menua bareng. That's it. See you in the next apa nih namanya? Session podcast. Bukan. Episode. Iklan. Ada. See you in the next session. Sopah Corner. Nggak, stop, no. Stop with the name. Bye.